Habib kuwi musuh. Habib sing alim sing NU kuwi musuhmu. Kok Yahudike? Yahudikan. Apa lebih beradab kayak begitu? Semua diyahudikan. Kan asu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, puja puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kita memuji Allah, insya Allah kita akan semakin lebih banyak menerima anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, para muhibbin, orang-orang yang membela nasab para habib, nampaknya sudah kehilangan akal, sudah kehilangan naluri, sudah kehilangan mata batin, dan tidak bisa melihat kenyataan dan fakta yang ada di tengah-tengah kita. Karena sudah tertutup, maka yang keluar adalah cacian, umpatan, hujatan, dan bahkan tuduhan-tuduhan atau fitnah ditujukan kepada orang-orang yang ingin menjelaskan kepada umat dan masyarakat bahwa para habib itu bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus kepada habib, saya berharap para habib juga bisa menerima kenyataan ini, karena ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para habib ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi keturunan imigran Yaman yang ada di Indonesia ini. Imigran Yaman yang ngaku-ngaku sebagai habib, bahkan habib-habib seluruh dunia yang di Tarim, yang di luar Tarim, di negeri manapun, sudah diketahui, sudah dibaca oleh banyak, bahkan dunia, kalau DNA mereka adalah DNA Yahudi. Karena itu kepada para habib, terimalah itu sebagai kenyataan bahwa saudara harus bersyukur saudara ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ber-DNA Yahudi atau menjadi keturunan Yahudi. Ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita sering mendengar hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Malam yardo biqadai wa qadari falyaltamis rabban siwai atau siwaya." Malam yardo, barang siapa saja, termasuk kita, orang-orang Indonesia, keturunan Wali Songo, yang bukan keturunan Ningrat, semacam saya ini. Siapa yang tidak ridho dengan ketentuan Allah dan takdir Allah, falyaltamis, maka hendaknya dia mencari-cari Rabban siwaya atau Rabban siwai, Tuhan selain aku. Artinya, kalau Anda tidak mau menerima takdir Anda sebagai keturunan Yahudi, berarti Anda sudahlah, jangan akui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan Anda. Kalau masih tetap ngotot, Anda bukan keturunan Nabi, tapi ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi,
Anda ditakdirkan bukan keturunan Nabi, tapi ngotot masih ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, itu artinya Anda seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya. Juga kepada para muhibbin, orang-orang yang membela, yang cinta kepada Habib, silahkan Anda mencintai Habib. Tapi akui sebagai sebuah kenyataan bahwa Habib itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan keturunan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi keturunan rumpun Yahudi. Oleh sebab itu kepada para muhibbin, janganlah Anda marah-marah membela mati-matian. Terima itu takdirnya. Kalau sudah masalah keturunan, DNA-nya sama, mau Habib yang soleh, mau Habib yang jahat, mau Habib yang alim, maupun Habib yang pengkhianat, tetap saja DNA-nya adalah DNA Yahudi. Maka akui keturunan Yahudi. Jadi ini masalah DNA tidak ada sangkut pautnya dengan kesolehan atau kealiman. Mau yang alim maupun yang nggak alim, mau yang ahli torekot maupun yang ahli tidak torekot, sekali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai keturunan Yahudi, ya terima itu sebagai keturunan Yahudi. Maka kepada saudara Habib Gus Aryo Wibowo, wali medsos, nggak usahlah marah-marah kayak gitu. Terima. Anda bela, boleh bela, tapi jangan katain asu-asu apa itu. Itu namanya Anda membela membabi buta. Baca, terima sebagai takdir. Ya. Anda tidak bisa menolak kalau Habib Lutfi itu sebagai keturunan, termasuk Habib-Habib yang lainnya sama. Jadi tidak ada bedanya. Mau yang soleh maupun yang tidak soleh, yang di NO maupun yang tidak di NO, sekali dia Habib, keturunan Yaman, keturunan imigran, di mana sudah terbaca DNA-nya adalah DNA Yahudi, terima itu sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita orang Indonesia, kita ini ditakdirkan bukan bernasab langsung kepada Rasulullah SAW. Nasab biologis, kita tidak punya nasab biologis sampai kepada Rasulullah. Tetapi kalau kita mengikuti Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, hormat kepada Rasulullah, menjalankan ajaran Rasulullah, maka kita juga akan bernasab sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya karena kita mengikuti jejak dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, biarpun saudara tercatat sebagai keturunan Rasulullah, ber-DNA sama dengan DNA keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalau kelakuan saudara tidak mencerminkan, tidak mengikuti Rasulullah, maka tidak ada artinya itu. Karena Rasulullah hanya menjamin kepada keluarganya dan anak cucunya yang mengikuti jejak akhlak dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada contohnya. Al-Quran menyatakan ada seorang nabi yang tidak mengikuti jejak bapaknya yang jadi nabi, lalu dijelaskan oleh Allah, innahu laisa min ahlik, itu bukan dari keluargamu, itu bukan termasuk keluargamu. Kenapa? Karena tidak mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kepada saudara Aryo, wali medsos Habib Aryo,
sadar dan tidak usah ngamuk-ngamuk seperti itu, silahkan membela, pilalah kesolehannya, ya, kesolehannya. Tapi kalau sudah ketahuan jahat, sudah ketahuan curang, sudah ketahuan memanipulasi, saudara kalau membela sama artinya saudara melakukan kejahatan yang sama. Orang yang jahat tidak boleh dibela, tetapi harus diluruskan. Bahwa bukti-bukti yang sudah saudara temukan, bahwa fakta-fakta yang saudara sudah ketahui, kasih tahu kepada Habib yang saudara cintai itu, dan tunjukkan, ini loh Bib, faktanya. Nah, itu baru pembelaan. Jadi orang yang membela itu adalah orang yang mau memberitahu ketika yang dibela ada kesalahan. Ditunjukkan. Nah, sesudah itu, kalau memang tidak melakukan, ya sudah silakan untuk memberikan klarifikasi, membantah. Nah, selagi belum ada bantahan, umat dan masyarakat akan percaya akan berita yang beredar itu. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.